Spekulasi masa depan Neymar memasuki babak baru. Penyerang asal Brasil itu dilaporkan akan meninggalkan PSG untuk pindah ke Inggris. Neymar sudah 6 tahun membela PSG. Ia direkrut dari Barcelona pada tahun 2017 silam, di mana PSG harus memecahkan rekor transfer dunia untuk mendapatkan jasanya. Namun belakangan ini situasi Neymar di PSG mulai memburuk. Baru-baru ini sekelompok fans PSG melakukan demo di depan rumah Neymar, menuntut sang penyerang untuk cabut dari klub kesayangan mereka. UOL Esporte melaporkan bahwa Neymar kini sudah memantapkan hatinya. Ia akan meninggalkan PSG dan cabut ke Inggris di musim depan. Menurut laporan tersebut, Neymar sudah mantap cabut dari PSG. Ia merasa bahwa ia sudah tidak punya masa depan di PSG usai mendapatkan penolakan dari fans. Di mata Neymar, Premier League adalah liga yang sangat menarik dan menantang. Jadi ia ingin menjajal bermain di sana pada musim depan. Manchester United diketahui sedang mencari penyerang berlabel dunia untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Selain itu, MU sanggup membayar gaji mahal Neymar. Jadi transfer Neymar ke MU berpotensi besar terjadi di musim panas nanti. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya informasi mengenai siapa bek tengah yang sedang didekati Manchester United sebagai pengganti Harry Maguire. Ia mengonfirmasi bahwa bek Napoli, Kim Min-jae benar-benar menjadi target transfer setan merah. Manchester United berpotensi kekurangan bek tengah di musim panas nanti. Setelah Axel Tuanzebe dan Phil Jones, Harry Maguire dilaporkan akan menyusul cabut dari Old Trafford. Manchester United dikabarkan mulai berburu bek tengah baru. Erik ten Hag butuh tambahan tenaga untuk memperkuat lini pertahanan mereka di musim depan. Fabrizio Romano menyebut ada satu nama yang sedang didekati Manchester United. Ia adalah bek tengah Napoli, Kim Min-jae. Menurut Romano, Min-jae ternyata bukan baru-baru ini diminati Manchester United. Setan Merah diklaim sudah meminati jasa sang bek sejak akhir tahun kemarin. Tim pelatih MU terkesan melihat performa apik Min-jae di Italia. Menurut Romano, langkahmu untuk mendapatkan jasa bek timnas Korea Selatan itu tidak akan berjalan mulus. Ada satu klub EPL yang dilaporkan sangat tertarik untuk menggunakan jasa Min-jae. Mereka adalah klub Sultan Baru Inggris, Newcastle. The Magpies dilaporkan siap tampil all out untuk memenangkan transfer Min-jae, jadi MU harus bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Baik Manchester United dan Newcastle sama-sama punya peluang untuk mendapatkan jasa Min-jae di musim panas nanti. Ada klausul khusus dalam kontraknya, di mana ia bisa ditebus dengan harga 60 juta euro oleh klub non-Italia dari periode 1 sampai 15 Juli tahun 2023 mendatang. Hasil Liga Champions, ada satu pertandingan babak semifinal yang dimainkan, yaitu laga Real Madrid versus Manchester City. Semifinal Liga Champions musim ini memang diprediksi bakal menyuguhkan 4 laga seru dalam format kandang tandang. Ada 4 tim kuat yang berlaga, Man City, Real Madrid, AC Milan, dan Inter Milan. Real Madrid ditahan imbang Manchester City dalam laga sengit leg pertama semifinal Liga Champions 2023, kedua tim tampil sama kuat dengan skor akhir 1-1. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid harus bekerja keras menghadapi tim tamu yang jadi favorit juara musim ini. Man City mengusung target besar untuk meraih trofi UCL pertama mereka. Kali ini Madrid unggul lebih dahulu lewat gol Vinicius Junior di menit ke-36. Man City baru bisa membalas melalui gol Kevin De Bruyne di babak kedua pada menit 67. Skor imbang 1-1 ini bakal lebih menguntungkan Man City saat meladeni Real Madrid dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions 2023 pekan depan. Pertandingan dimulai langsung dengan tempo tinggi. Man City menggebrak dan mencoba menekan tuan rumah sejak awal, 10 menit pertama, Madrid tidak banyak membawa bola. Serangan-serangan Man City terus mendominasi hingga menit ke-20. Madrid masih harus mengejar bola dan merapatkan pertahanan. Courtois terus berjibaku membuat penyelamatan. Pola yang sama bertahan hingga menit ke-30. Man City lebih banyak membawa bola, tapi Madrid selalu tampak berbahaya dalam skema serangan balik lewat Rodrigo dan Vinicius. Menit ke-36, Madrid justru mencuri gol terlebih dahulu. Skema serangan balik cepat dari sisi kiri,
Camavinga mengirim umpan tarik yang langsung disambut sepakan keras Vinicius dari luar kotak penalti. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini tempo pertandingan sedikit berbeda. 10 menit pertama, terlihat bahwa Madrid lebih leluasa membawa bola, Man City sedikit mengubah gaya main. Pola permainan yang sama bertahan hingga menit ke-80. Madrid lebih banyak membawa bola, Man City masih mengancam, tapi memilih berhati-hati dalam memperkuat pertahanan. Tambahan waktu 3 menit tidak cukup bagi kedua tim untuk mencetak gol tambahan. Skor 1-1 mengakhiri laga Real Madrid vs Manchester City di leg pertama semifinal Liga Champions 2023. Josep Guardiola membuat keputusan cukup unik pada duel Manchester City melawan Real Madrid. Walau punya beberapa opsi di bangku cadangan, Pep lebih memilih untuk tak melakukan pergantian pemain sama sekali. Man City memainkan laga tandang ke markas Real Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions, masing-masing tim mampu bikin 1 gol. Roket dibalas roket, begitulah gambaran proses gol yang tercipta. Vinicius Junior melepas tendangan keras pada menit ke-36 dan membawa Madrid unggul. Kevin De Bruyne membalasnya pada menit ke-67. Dani Carvajal terlibat duel panas dengan Jack Grealish. Lalu, ada tangguh antara Kyle Walker dan Vinicius berjalan cukup sengit. Pep Guardiola terlihat sangat hati-hati dalam aspek taktik. City tampil bagus pada awal babak pertama. Namun, pada babak kedua, Madrid punya banyak celah dan punya cukup banyak peluang mencetak gol. Yang menarik dari keputusan Pep, tidak ada pergantian pemain yang dilakukan. Pep mempertahankan starting 11 pilihannya hingga laga usai. Padahal, Pep punya beberapa opsi menarik di bangku cadangan. Julian Alvarez, Riyad Mahrez, dan Phil Foden bisa memberi perubahan di lini serang. Mereka mungkin akan memberi energi baru dan membuat Carvajal punya masalah. Carlo Ancelotti punya pendekatan yang berbeda. Walau tertekan pada awal laga, Real Madrid bermain cukup tenang. Don Carlo juga tak gegabah dalam melakukan pergantian pemain. Dia menunggu hingga menit ke-80. Pep Guardiola memberi sedikit penjelasan soal rencana bermain City. Menurutnya, City tahu betul rencana bermain yang diusung Real Madrid saat bertahan. Madrid membatasi ruang bagi Haaland untuk bisa menerima bola. Kami tahu persis apa yang telah mereka lakukan. Mungkin mereka akan menyesuaikan sesuatu, mungkin tidak. Kami harus melihat apakah kami dapat bertahan sedikit lebih baik di beberapa lini dan menyerang karena Alaba dan Rudiger sangat dekat dengan Haaland, buka Pep. Ruang tersisa diisi oleh Valverde dan Kroos, tidak mudah menemukan ruang untuk Haaland, kata Pep. Penjaga gawang David De Gea dikabarkan telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya bersama raksasa Premier League, Manchester United. Banyak yang mengklaim bahwa Manchester United akan melepas De Gea secara gratis. Namun, tak sedikit pula yang menyebut bahwa kiper asal Spanyol itu bakal dipertahankan. Kini seperti dilansir The Telegraph, Manchester United dan David De Gea kabarnya sudah mencapai kesepakatan terkait kontrak baru. Dalam kontrak baru ini, De Gea diklaim bakal menerima pemotongan gaji signifikan, yakni mencapai lebih dari 50%. Jika saat ini De Gea menerima bayaran senilai 375.000 pound sterling per pekan, maka dalam kontrak barunya nanti kiper 32 tahun itu akan digaji 175.000 pound sterling per pekan. Kontrak baru De Gea saat ini tinggal menunggu pihak Manchester United untuk menandatangani sebelum secara resmi diumumkan ke publik. Erik ten Hag tidak akan memberikan jaminan jam bermain terus-menerus padanya. Jam bermain yang ia dapatkan akan didasarkan dari performa. Jika performa De Gea menurun, maka ia harus siap-siap ditepikan oleh ten Hag dan sang manajer akan memberikan kesempatan kepada kiper lain untuk unjuk gigi. Terbaru, De Gea dihantam kritik dari berbagai pihak usai melakukan blunder fatal dalam lawatan Manchester United ke markas West Ham akhir pekan kemarin. Dalam laga itu, Manchester United harus menelan kekalahan 0-1, yang sekaligus membuat posisi mereka di zona 4 besar kian terancam oleh Liverpool.